لله رب العالمين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها walakin taqwa minkum. Ibu, bapak, mas muslimin ingkang kula hormati sedaya dipun Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus menawi Bapak Dr. Haji Ahmad Zubdi Bukhari Ketua Tafsiriyah Komisioner Ibu dan Ki Basari dengan Allah. Terakhir, Bapak Ibu semuanya calon penghuni surga yang berbahagia dan para rencana jadilah saja di mana di kesempatan siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendak Allah di siang hari ini kita masih diberikan kasih walafiat atas izin Allah. Di siang hari ini kita masih bisa hadir masih di tempat ini, masih bisa naik ke lantai 2, masih bisa lega dengan nyaman, masih bisa menikmati kopi, insyaallah. Mudah-mudahan seperti kata Allah yang bisa kita syukuri dengan ibadahnya dari maksimal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai salawat dan salam senantiasa melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para ulama dan semoga terlimpah pula berkasih yang hadir di majelis di siang hari ini. Pertama, terima kasih atas undangan bisa suara di majelis ini. Yang kedua, dari menjadikan salam dari Bapak Dr. Haji Syahmul Munir, beliau Ketua Tafsiriyah Lamongan dan keponakan dari Gofur Santren Sunan Derajat, juga dari Gusola ini yang putra Gofur yang dia juga jadi sultan karena dia itu kaya raya, punya kebun durian apapun ada, gak ada motor. Durian yang paling enak itu ada durian hitam yang harganya 1 kilonya 900.000. Dia punya banyak, dia punya banyak. Ini gue sedang ngaji di Madinah ya, belum di Mekah karena belum lama. Ya, Bapak Ibu, ini menarik kita bahas, tapi mungkin panjenengan yang dari kota perwakilan kota 1, 2. Oke, yang dari Bantul lebih banyak nih. Saya juga Bantul, pulau Tembi. Kedua kita, wah, masya Allah berapa. Sulaiman. Oh, ada Pulau 3. Pulau berapa? Masya Allah. Lebih banyak. Iya, Bapak Ibu, karena ini melakukan ruangan penting. Makanya saya serius menyampaikan materi ini, serius menyampaikan materi ini, dan saya titip materi saja. Saya tidak akan menonton dengan, tetapi titip materi, karena ini kan tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama yang nanti akan menyampaikan materi ini ke santri-santri penjenengan, kemudian ke penjenengan, maka saya titip materi. Pertama, mohon diingatkan, nanti kesannya yang lebih detail ini mohon diingatkan bahwa bagi kita yang masalah materi mampu itu monggo berkorban, karena Rasul itu pernah menegaskan bahwa barang siapa yang telah diberikan kemampuan berkorban tapi enggan melaksanakannya, maka janganlah dia dikatakan dengan tempat sholatnya. Maksudnya Bapak Ibu yang akan sholawatan kalau ini sebagai dulu untuk apa kita sholat? Satu, supaya Allah mudahkan segala urusan kita. Bapak Ibu, saya ingat ketika sekolah dulu, istri yang di Indonesia pesan di nanti kalau ketemu pembimbing sebelum ketemu banyak sekali akan dimudahkan dalam segala urusan. Alhamdulillah, setelah banyak sholawat urusan juga mudah. Saya kemudian kuliah hanya 3 tahun, 2,5 tahun selesai.
Nah, kita berharap dapat syafaat, tetapi kira-kira Rasul berkenan atau tidak memberikan syafaat? Kan kita berharap, tetapi Rasul kira-kira berkenan atau tidak memberikan syafaat? Soalnya, Bapak Ibu, yang namanya kurban itu kan sunnah Rasul, harus gitu. Kurban itu sunnah Rasul. Maka kalau memang kita ini ingin dianggap sebagai umat Rasul, maka ketika kita dimampukan Allah untuk berkurban, maka mari kita laksanakan. Nah, nanti sini kira-kira bahasa kasarnya adalah kalau kamu sholawatan tetapi tidak mau melaksanakan sunnahku, maka jangan berharap syafaatku. Kira-kira itu begitu. Maka monggo, karena kalau kita ini telah dimampukan Allah, maka mari kita sambut panggilan untuk berkurban. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang menyambut panggilan untuk berkurban, tetapi ada juga orang-orang yang sebenarnya secara materi mampu, tapi selalu tiba-tiba merasa miskin, selalu sekali. Dan miskinnya itu rutin menjalani ibadah kurban. Yang mengamalkan di dusun kami di Tendido ada juga orang masyarakat yang secara materi mampu, tetapi selalu tiba-tiba merasa miskin. Kok tahu dari mana ya? Karena mereka perokok. Perokok itu apa? Perokok bukan orang yang merokok, tetapi orang yang istiqomah setiap hari berusaha membeli rokok minimal 10 bungkus. Pertanyaannya, adakah perokok yang miskin? Adakah perokok yang miskin? Ada, yakin? Konsumsi rokok itu gini gitu, gini apa-apa. Rokok itu gini 25, 30, 20, oke. Kalau seseorang bisa istiqomah membeli rokok sebungkus dari harga 20.000, maka sebulan punya uang berapa? 600. Itu kalau sebulan. Kalau setahun 600 dikalikan 200 ketemu 7.200. Iuran sapi gitu? 3.500.000. 3,5? Ya. Saya itu. Ya. Ternyata iuran kurban hanya 3,5 juta. Dan ternyata iuran kurban hanya 3,5 juta. Lalu kalau dibandingkan dengan 7,2 juta itu, kan cuma separuhnya. Nah, misalnya kalau 7,2 juta setahun, kalau libur tidak merokok selama 4 tahun, berarti punya uang berapa? 7,2 dikalikan 4 berarti punya uang 28.800. Pak Yai, kalau intervensi berapa sekarang? 25 ya? Nah, maka kalau ibu tidak merokok 4 tahun, bisa daftar haji apa tidak? Bisa. Kurang 3,8. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak daftar haji? Belum dapat panggilan. Oh, belum dapat panggilan. Iku nek rokoknya harga 25. Nek rokoknya laku, ternyata setahun punya uang 9 juta. Nek rokoknya itu 3 dosonan, ternyata punya uang 10 juta $800. Ini menghitung ini. Ternyata punya uang seperti ini. Nah, adakah perokok yang miskin? Ini kata orang sendiri. Video kami. Nah, maka kalau kita ingatkan saudara kita, kalau memang mereka itu mampu, maka mari kita sebut panggilan untuk berkurban. Jangan sampai kemudian Allah juga dengan kita, karena setiap tahun ada diberikan rezeki yang cukup, tetapi tidak pernah mau berkurban. Tetapi kalau kita tanggung itu kayak yang tidak miskin banget dia tidak. Maka kalau tidak bisa kurban sama sekali bermasalah, ini monggo nabung. Agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun tidak bisa, buatan apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun tidak bisa, ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan bisa berkurban setiap 4 tahun. Nah, kalau setiap 4 tahun tidak bisa, pun buatan apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan bisa berkurban setiap 5 tahun. Lah masuk selamanya tidak pernah jadi kurban. Padahal rezeki Allah limpahkan sangat banyak. Maka jangan sampai Allah kemudian mengurangi jatah rezeki kita hingga separuhnya. Mau berbulan kita saja. Nah, Bapak Ibu, monggo kalau memang kita ini mampu, ya mari kita sambut panggilan Allah. Karena banyak orang-orang yang kemampuannya secara ekonomi di bawah kita, tetapi bisa kurban. Contohnya Mbah ini itu secara materi tidak sekaya itu, tapi benar bisa berubah. Bisa ngapain? Benar bisa ngapain? Bapak ini tuh bisa, beliau bisa dari ngapain? Karena kalau di wilayah sini termasuk
usia tidak lagi muda. Dan di usia beliau yang tidak muda lagi, sangat paham bahwa kelak beliau pun juga akan meninggal. Nah, jadi apa alasan beliau tidak ingin berubah sama sekali? Agar kelak ketika meninggal dimudahkan Allah. Sederhana alasan beliau, tapi dari Allah itu tepat. Maka beliau saja bisa, apalagi kita, mesti harus tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu, saya dulu, ternyata syaitan itu serius seperti kita. Syaitan itu serius seperti kita. Dan kenal setan. Pak, kenal setan juga. Setan itu kalau berjudi serius, serius dan sangat halus, tapi sangat halus. Di syaitan kalau berjudi itu sangat halus, tapi sangat halus. Nah, kalau mereka gagal dari mencegah kita berkorban, justru mereka akan mendorong kita untuk berkorban dan mendorongnya sangat kuat sampai kita juga. Bisa dulu. Nek dijoroke ngantos kejugan itu bahasa Indonesia apa? Dijoroke ngantos kejugan itu bahasa Indonesia apa? Terjebak. Nah, nek terjebak itu enak apa enggak? Belas enak atau belas yang enak? Karena ada orang-orang yang terjebak dijoroke setan. Saya dulu, Pak, nek penjenengan harga kambing itu kita saat ini 2, 3. Ada apa tidak kambing harganya 5 juta? Kira-kira ukurannya kecil atau besar? Besar. Nah, tetangga kami itu ada di masyarakat jamaah sholat Jumat di tempat kami di Kupung. Beliau merasakan bahwa nikmat Allah sangat banyak. Diparingi istri yang solehah, diberi anak yang baik, yang ngajinya bagus, diparingi rezeki yang berlimpah, diparingi rumah yang nyaman. Maka kemudian beliau berkorban menggunakan kambing harganya 5 juta. Wah, nah kemudian diamanahkan ke panitia kurban pas titip dan kurban pas atas nama kami semua. Jadi Bapak, terima kasih kami catat sebagai beberapa jenengan diterima subhanallah. Nah Bapak Ibu, waktu itu setan mencuri. Nah Bapak tadi dari kurban, ternyata di dalam masjid sudah ada 1 ekor kambing yang ditambahkan yang ukurannya standar. Nah kalau standar tentu lebih kecil daripada kami yang di bawah. Terus nanya, Mas, itu ada kambing di situ? Oh iya Pak, tadi pagi pada subuh Bapak Fulan datang ke masjid untuk mengamankan hewan kurbannya. Jadi beliau lakukan berkurban dan panjangan alhamdulillah yang kedua. Oh tadi kok sini kambing mau kucing. Kalau saya ini barangkali lucu. Tadi gara-gara kalian yang udah sombong semakin ini uang 5 juta ini bisa musnah sama sekali gara-gara sombong. Pramila memberontak sama yang memilikinya. Karena yang memiliki bagian itu ada yang sah tidak sah, diterima atau tidak diterima. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian niatnya di awal bagus, di tengah jebol itu ada yang di awalnya bagus. Nah ada yang di awalnya bagus, di tengah istiqomah, di belakang rontok itu. Contoh, kalau saya lupa, kalau di papan jangan, kalau ada warga yang kurban menggunakan kambing atau domba, nanti jatah dagingnya mungkin apa? Sambil itu apa? Paha depan atau belakang? Satu atau dua? Satu. Nah, tetangga itu ada ibu yang kurban, dia nanya, Mas, besok kami dapat jatah dagingnya apa tidak? Jadi selalu mungkin belum pernah kurban. Nah, oh dapat Bu, dapat, jangan khawatir. Besok kami kirim ke rumah, gue panjenengan nanti di rumah. Oke, Mas, maaf ya Mas, besok jatah kami tidak usah banyak-banyak Mas. Cukup sambil saja Mas yang kanan sama yang kiri. Nek biasanya yang segala bukan. Jadi dalam mungkin kok kita beli betul. Karena ini loh Mas yang api ini, kan yang palu, kan yang ginjal, kan terpedu, kan ini. Semua. Nah itu dari rambut ya Pak. Bu, kalau saya mau jalan sih kurban apa itu begitu. Maka Bapak Ibu monggo, kalau kita akan kurban, kita serahkan semua ke masjid. Kita dapat jatah bagian apa? Jumlahnya berapa kita mengatur saja. Nah kalau kita ikhlas pasti semua beri bagi kita kan kita berikan masuk manfaat. Tapi maksud Bapak Ibu sebagai panitia kurban, marilah kita berikan yang terbaik bagi para saudara. Pak Mas kalau saya terus terang boleh. Kalau saya jujur boleh. Tapi maksud ini rahasia. Tolong jangan diceritakan orang lain. Sanggup? Demi Allah Pak, siang ini saya hanya makan panjenengan. Demi Allah. Kalau tadi pagi sebut di masjid hujan. Gara-gara itu pulang isi penghasilan ahad ikutan masjid
Anda lain. Daerah dan Payudan, kalau ini untuk menjadi di kawasan karena itu Masjid Agung Sleman. Tapi demi Allah, siang ini hanya Payudan. Di pelajaran mata kuliah ilmu dan teknologi daging yang diajarkan di Fakultas Tenaga UGM itu diajarkan bahwa daging yang paling enak, yang paling empuk, yang paling bagus, yang paling berkualitas adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya ini Mas Heru. Ini namanya apa? Bergerak itu contoh Pak. Kayak ini apa? Lamusir atau lulur. Contoh yang bulan musuh bulan namanya siloin. Itu daging yang paling bagus, paling empuk, paling berkualitas, paling enak. Sebaliknya daging yang paling alot adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya maksudnya kempal kali itu memang daging tapi oil. Maka kami usulkan ke semua panitia kurban dan takmir masjid yang berada di tempat ini, karena kami rutin selama sekali mengadakan pelatihan kurban di Fakultas Tenaga UGM. Tahun ini alhamdulillah yang ke-12 dilaksanakan kami dari Selasa tanggal 5 Mei. Alhamdulillah hari Rabu kita share infonya, Rabu sore kita share, Rabu malam jam 10.04 full book 200%. Paginya saya diprotes banyak orang, daftar nggak bisa, saya dulu jam 11. Nah, kami sampaikan kepada semua yang tahu di tempat kami di Fakultas Tenaga UGM bahwa kalau mereka setuju, kalau mereka sependapat, kalau mereka sepakati, maka kurikulum ini mohon kebiasa nama tolong diubah. Untuk jatah sebelum kurban jangan lagi daging yang alot, tapi daging yang bagus. Jadi mulai dari leher, dikekrek, mepet, ruas-ruas belakang sampai pangkal ekor. Didadar utuh. Nek dikekrek, didadar utuh, mepet, ruas-ruas belakang ini sudah apa? Sudah apa? Dikekrek utuh, mepet, ruas-ruas belakang ini sudah apa? Seset. Oh, seset. Nek kan bisa pulang sudah itu dipilih. Dipilih. Di seset tuh terus dibagi 7. Nah, kalau baru ketemu 2,5 kilo atau 3 kilo, ditambah buntut dibagi 7. Menurut saya lupa, kalau panjenengan salujuk buntut termasuk jatah sebelum kurban, maka mohon terlebih dahulu diumumkan masyarakat bahwa mulai ini buntut termasuk jatah sebelum kurban. Kenapa penting diumumkan? Karena kalau tidak, saya khawatir buntut akan mengulangi kebiasaan lama di mana dia suka menjilat. Iya. Itu juga bisa gitu. Kami. Kamu kan ini kan buntut saat ini aku puji. Nah, kalau diumumkan ke masyarakat bahwa buntut termasuk jatah sebelum kurban, insya Allah buntut selamat. Tapi sebagai sebelum kurban kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita tahu sudah. Nah, kalau kita ikhlas, insya Allah pasti akan diganti dengan yang lebih oleh semua. Terus pertanyaan Pak, boleh apa tidak kalau kurban menggunakan ayam? Jadi mungkin di dalam terus akhir nanti akan menyampaikan. Boleh apa tidak kalau ada tetangga kita mengatakan Pak, kalau itu pengen kurban, tapi saat ini belum tinggal di dan besok, kalau itu tersedia kandang ayam kapasitas 5.000 ekor. Nah, dengan tahap itu pas panen, membuat dimana ayam itu 100 ekor, itu setara 3,8 juta. Nah, kalau ada tetangga ingin kurban menggunakan 100 ekor ayamnya, boleh apa tidak? Boleh. Ya, berapa? Boleh 6 katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berpendapat tidak boleh 6 katakan. Yang bingung apa? Gus ini kau singgung di. Pak, saya lupa lama sepakat bahwa jika ada tetangga kita pengen kurban menggunakan 100 ekor ayamnya itu boleh. Caranya pitnya didol. Terus apanya dibebas minggu atau ikut bilang loh kenapa demikian? Pak, yang namanya ibadah itu kan semuanya harus dilakukan kecuali ada tuntunan. Semua ibadah tidak boleh dilaksanakan kecuali ada tuntunannya. Nah, maka
ibadah itu adalah syarat dan ketentuan berlaku. Masih ibadah itu ada syarat jenis ternaknya, syarat umur ternaknya, syarat kesehatan, dan syarat untuk penyembelihan. Yang boleh dikorbankan hanyalah hewan yang ditentukan. Boleh menggunakan kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan boleh pula menggunakan unta. Terus Pak Mas Ibu, kok ada ya itu banyak dihidupkan ya? Nah ini mungkin nanti terus akhir yang akan menjelaskan. Kemudian boleh apa tidak kalau kita menggunakan cempe, balibul, boleh apa tidak? Karena lebih enak. Dan di semua orang balibul itu pasti harganya lebih mahal. Ya Pak terus di sate balibul lebih mahal, lebih enak, lebih enak. Nah, boleh apa tidak kurban menggunakan kambing balibul? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau kambing dewasa? Boleh. Boleh. Kalau tua, boleh apa tidak? Tidak. Nah, kalau ada orang mengatakan gini, kan jadi kan ukurannya kan lebih gede daripada kambing. Kalau kambing aja boleh, kalau tidak apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul bersabda, janganlah kalian hanya melempar kurban kecuali yang telah musnah. Musnah itu dewasa. Terkecuali jika kalian suka lebakannya, maka sebenarnya doanya bisa. Musnah itu artinya dewasa. Yang kita lihat dengan giginya sudah poel. Pak Nutahudan, Pak dengan engkang paham istilah poel angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak paham angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bingung? Gimana itu? Mas saya cek. Poel itu artinya apa? Giginya potong? Pidil salah. Betul, salah dia betul, ganti gigi. Bukan ngomong, tapi ganti gigi. Konsep ini kalau kita perlu menggunakan poel, kita bisa kapusan. Karena tetangga saya itu ada kapusan. Jadi ada ibu muda yang nuntun kambing ke Mesir. Saya nanya, Mbak, kok mudah itu gimana ya? Lo gigi pun banyak, lo kurban kan gini untuk kita syarif. Betul, pas gigi pun dewasa, sering dewasa, masih syarif. Betul maksudnya pun dewasa, tapi ukuran tubuhnya kecil. Saya ngomongnya sebenarnya kalau kuning, ya mesti kalau kuning. Mbak, saya ngomong gimana? Kurban itu harus menggunakan yang dari dewasa, yang sudah poel. Kalau belum, itu belum sah. Jangan membayangkan dari 5, sah aja belum. Enggak, memang 5 atau tidak. Daripada itu tidak sah kurbannya, masih ada waktu 2 hari untuk bisa ditukarkan. Ditukar dengan yang sudah poel. Mas, ini pun poel, Mas. Dereng poel. Pun masnya jalan kita percaya, Pak Joko jangan nanti itu nih. Pak, saya manut ya. Pelan-pelan saya buka bibirnya. Bibir kambingnya bukan. Masalah itu ya. Nah ternyata waktu saya buka bibir kambingnya, untungan itu saya potong 3. Itu betul masuk akal. Nah, mari kita belajar tentang poel. Bapak, Ibu, yang namanya sapi, kambing, kerbau domba itu gigi seri pada rang atas kosong. Gigi seri di rang atas kosong, tidak ada giginya. Yang ada di rang bawah. Di rang bawah itu ada 4 pasang gigi seri. 4 itu dengan pasang? 8. Nah, ketika anak gigi serinya masih kecil, namanya gigi seri susu, masih kecil. Nah, setelah dewasa, setelah poel akan berganti sepasang giginya di tengah. Sepasang. Nah, kemudian setahun yang akan datang akan ganti lagi sepasang lagi sampingnya, setahun lagi ganti lagi sepasang lagi, dan setahun lagi akan ganti sepasang lagi. Nah, selisih waktu pergantian itu kira-kira 1 tahun. Pergantiannya selalu berpasang-pasangan, tidak pernah satu sama pasang. Nah, tadi mbaknya tadi itu untuk gigi kambingnya itu yang potong itu nggak masalah. Nah, maka patut juga ada oknum pedagang yang main kasar. Cepol kita, yang dicampur 2, yang dicampur 3. Raja Tega. Itu jadi katakan. Nah, maka Bapak Ibu, ini sudah nampak bahwa ada 1 pasang gigi yang sudah berganti dengan gigi permanen. Nah, gigi permanen ukurannya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih besar. Nah, di sini nampak ada poel 1, artinya berarti 1 pasang giginya sudah. Nah, poel Pak, saya dulu. Sapi, kambing, kerbau domba itu milik manusia. Mereka mencapai dewasa kelamin, baru dewasa tubuh. Dewasa kelamin itu sudah bisa menghasilkan telur.
Nah kalau anak kita sudah mulai haid anak kita umur berapa? 5 SD, 6 SD, SMP kelas 1. Nah tetapi tubuhnya masih tumbuh. Nah nanti mencapai dewasa tubuh ketika usianya 18-19. Hewan sama apa? Kalau domba itu mulai haid itu umur 6 bulan kalau domba. Kalau kambing kira-kira 9 bulan. Nah tetapi dewasa tubuh kira-kira 1 tahun lebih dikit. Nah OL kira-kira 1,5 tahun. Nah maka karena muslimah ini merujuk pada makna sinun gigi, maka yang kita ambil kurban yang sudah minimal OL 1. Berarti panjenengan sampai satu paham setelah berpaham ya. Karena panjenengan satu paham saat ini kok kecil. Soal pertama, ini OL kita. OL 1. Telah berganti 1 pasang giginya yang permanen. Soal pertama panjenengan lulus. Sekarang soal kedua, ini OL kita. 2. Apa ini? 1, 2, 3. Pak ini ada saya foto dari samping. Ada 2 yang masih kecil dan 2 atau layarnya dilepas sebentar tidak. Nah, yang kita pilih untuk kurban minimal juga OL 1. Terus Pak Mensewu atau satu sampai naik lagi PMK pendidikan bulan dulu. Maka mohon dicek kurbannya siap atau tidak. Caranya ya kita minta dikeluarkan dari kandang. Cara berjalannya bagaimana? Apakah tegak, gagah atau pincang? Nah kalau pincang tidak dapat dengan kaki atau lutut. Ya. Nah kemudian panjenengan sholat id kapan? Tanggal 10. Nah besok akan ada yang sholat dari Rabu dan ada yang Kamis Sabtu kemungkinannya. Nah kita masih menunggu sedang sekarang. Tetapi saya ingatkan di berbagai masjid, kalau mereka menentukan, kalau mereka sholat idnya hari Rabu, hati-hati ketika menentukan kapan waktu menyembelih. Karena kalau ditentukan menyembelih hari Rabu tanggal 27, hati-hati. Mohon dicek apakah semua seluruh kurban sholat idnya hari Rabu. Karena pada hari Kamis maka itu banyak bapak. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang imannya berkurban sebelum sholat hari raya maka adalah yang ulangi penyembelihan. Artinya kurbannya batal. Maka kalau di tempat kami lebih kapan pun sholat idnya tidak masalah, tetapi penyembelihannya pasti ada yang kedua. Itu apa? 1 menyelamatkan sebelum kurban dari kurban yang batal. Yang kedua, kalau ada yang kedua itu semua orang sudah sholat id. Maka kemudian buyut desa itu puas semuanya kemudian baru. Terus berikutnya, untuk kita pilih dan kurban yang sehat. Ya caranya tentunya panjenengan kesakan kopi materi motor apa betul? Yang betul kopi materi berapa? Ada. 1, 2, 3. Banyak nanti. Nanti saya kirim ke panjenengan. Kemudian nanti panjenengan minta ke beliau. Nek boten kurang hari ini dicegat benar. Tolong. Oke, Bapak yang ya. Oke. Jadi kalau kita minta sampai dikeluarkan, kalau jalannya tegap dagang ini berarti dia siap. Tapi kalau pincang, itu ada masalah di lutut kaki. Boleh nggak lututnya? Oke, kemudian kita bahas sedikit penyembelihan. Tentang penyembelihan mulai dari sebelum penyembelihan, saat penyembelihan dan pasca penyembelihan. Nah kita mulai dari sebelum penyembelihan. Mohon disiapkan foto perlengkapan. Kira-kira apa saja persiapkan tempat penyembelih, terus tempat nyandar kambing kecoba, terus apa lagi? Pisau, terus ungkal, terus timbangan, terus telenan, terus Plastik. plastik lemek, kemudian dan lain-lain. Terus mensewu monggo ini penting banget. Tolong istirahatkan hewan sebelum disembelih. Tolong istirahatkan hewan sebelum disembelih. Kenapa? Karena hewan itu kelelahan, itu bisa berefek ke kualitas daging. Mensewu dia nanti ke saya pernah kelelahan? Pernah ikut tidak jalan santai? Pernah? Misalnya di dalam rangka minat PBNU, minat itu kapan? Apa gini? Dalam rangka 17-an, jadikan gerak jalan santai. Untuk ikut semua warga itu gratis. Terus ada door prize dari sponsor. 1, sepasang tiket umroh. Boleh solicited tenaga anak.
Yang kedua, motor matic baru. Maaf, tidak boleh ikut merek Vario, nanti dikira iklan. Yang ketiga, Bagus. TV flat 40 inci yang dapat kualitas 5 kilo. Nambah yang. Panjenengan apa kan berkatan? Ikut. Saya lupa itu yang dengan 17-an biasanya bulan apa? Yang di bulan ya? Agustus. Bapak Ibu yang kira-kira berkenan ikut berapa orang apa? Tidak ikut. Yang ingin ikut berapa orang kira-kira? Sampai. Gak ada. Kalau ada yang ikut nanti besok daftar ke beliau, terus kita ngumpul di depan nanti kerjaan kita finish, start dari sini, nanti finish kita di Wates. Oke, aku deh. Bongkok. Kalau saya itu apa? Capek itu apa? Kesel itu apa? Lelah itu apa? Pak, yang namanya saya kesel itu adalah di bulan asam rata. Di otot-otot kita, di tengkuk, di punggung, di lengan, di pinggang, di kaki ada timbunan asam laktat. Nah, asam laktat itulah yang perlu kita telah. Nah, demi Allah, yang namanya asam laktat itu pasti asam. Karena namanya asam. Asam itu kan jadi apa? Kecut. Nah, maka jika hewan-hewan disembelih ketika dia kelelahan, kalau disembelih ketika ada banyak timbunan asam laktat di otot-ototnya, maka saya jamin daging yang kecut dan awet. Maka mohon hewan diistirahatkan dan jangan sampai stres. Bapak nanti misalnya hewan kurban ngamuk, berontak, lari, akhirnya di mana? Oh, di rumah. Kenapa hewan kurban kok stres, ngamuk, berontak seperti apa? Satu, lagi kenapa kok takut? Pertama, suasananya ramai sekali. Yang Bang Sewu, kalau anak-anak kecil boleh atau tidak lihat proses penyembelihan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh, kalau itu bagus. Agar ada kenangan dan ada memori mereka bahwa atau mereka dewasa mereka berubah. Tapi kalau anak-anak kecil ramai, tolong disuruh diam, tidak sampainya stres. Nah, kalau kami lagi, tolong disuruh diam lagi, tidak sampainya stres. Anda kasih rame, maka mohon disuruh diam lagi. Mungkin tidak sampainya stres. Nek kasih rame, disuruh diam lagi, tidak sampainya stres. Nek kasih rame, kayaknya digotong, dibawa ke rumah, masukkan ke rumah, dikancingi sekali. Kembali ke masjid, tidak sampainya stres. Anaknya mau. Terus ganti anaknya. Boleh. Jadi kalau sapi stres itu kan bisa paham. Yang kedua, sapi bisa stres kalau melihat temannya dikuliti, di belah tubuhnya, disembelih, dikuliti, di belah tubuhnya, dikuampak, stres. Dia pikir baiknya aku bisa. Maka Pak Sewu, kalau sapi pertama disembelih, terus digeser dikuliti, sapi kedua disembelih, digeser dikuliti. Nah, kalau sapi ketiga mau kita tuntut untuk kita sembelih, maka mohon sapi yang sedang dikuliti ditutupi dulu agar tidak terlihat oleh sapi yang akan disembelih. Nah, saya ini ditutupi pakai apa? Satu terpal, kalau nggak ada terpal pakai apa? Kalau ada terpal pakai terpal, kalau nggak ada pakai daun. Daun jeruk. Oke. Terus ini Pak, mohon jangan menutupi sapi yang sedang dikuliti menggunakan kertas tisu, karena kalau kecil. Pakai apapun silakan, yang penting tidak terlihat. Terus yang ketiga, sapi itu bisa stres kalau mencium aroma amis genangan dari mana. Pasti dari itu. Amis itu. Terus yang keempat, ini penting, sapi itu kagetan. Udah kaget. Maka jangan bergerak mendadak di dekat sapi. Beberapa tahun ini, tahun 2 tahun lalu, Gunung Kidul wonten pedagang sapi yang meninggal justru karena diseruduk dan disepak sapi. Jadi ceritanya dia menjual sapi pakai truk, kemudian dia mundurkan truknya untuk unloading, bukan sapi. Nah, kemudian setelah mepet, dia naik ke atas truk, tapi caranya keliru. Tidak
tidak lewat Sampai. tangga atau itu, tetapi naik ke atas kambing terus lompat di samping samping. Jangan bagaimana Pak jadi begitu? Ya namanya juga takdir kan lompat ke samping sampingnya, sampingnya kaget langsung duduk itu jatuh jendela gitu. Kenapa ke dalam yang kita tahu maka mohon jangan bergerak mendadak di dekat hewan yang di dekat sapi. Terus yang kelima, ternyata sapi itu sangat merasa tidak nyaman kalau mendengar suara desingan, gesekan bila besok yang batu asap. Maka Rasul melarang mengasah besok di dekat hewan yang akan disembelih, karena suara itu nanti gelombang ini yang bahasanya saya tidak bisa tidak. Apalagi kilatan apa ini? Besok itu bahasanya sangat tidak. Nah, sekarang kita lihat ini Pak. Ini ada pelanggaran apa tidak ya? Apa pelanggarannya? Di atas. Sapi berdiri di atas dengan garam. Yang kedua, sapi dipaksa melihat temannya dikuliti, kiblat tubuhnya sampai stres. Terus rame apa tidak? Rame. Sepak kan begini nih kayak. Oh ya. Kerajaan itu. Saya tidak paham kenapa orang ini seperempat orang di sana. Kalau rame sapinya stres. Nah kalau sapi stres biasa reaksi di kaki. Ya. Hati-hati kaki. Hati-hati kaki. Sapi mulai stres, malah makin bahagia, makin ramai, parah. Kalau tahu ngaji kan? Ketika Bapak ini, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Yang ini. Sakit nggak? Dua kali. Ora kapok. 3 kali. Nah itulah kalau aturan itu dilanggar misalnya. Pak perhatikan bentuk sapi, perhatikan ekor sapi. Ciri sapi stres itu ekornya dikibas dengan sangat kuat seperti ini. Nah kalau kita lihat kalau sapi kok bentuknya begitu, maka jangan pernah berada di samping kaki belakang. Karena namanya sedikit ke dalam samping itu hanya dari kaki belakang. Nah kalau kaki depan tidak pernah menendang, ini kantor mungkin ini ada ya. Terus yang lain, ini ada pelanggaran apa tidak? Ada pelanggaran apa tidak? Ada? Apa pelanggarannya? Ini sapi di mantok berikan sampai ke situ. Terus ini apa ini? Gak boleh jadi, gak boleh. Ada kenangan gak boleh. Terus ada yang empat bilang apa tidak? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Ada? Oh itu masjid. Ada yang bilang ada? Itu yang takbiran siapa? Apakah perintah gerbang? Sebelum gerbang atau tip? Tip. Nah, maksud itu, kalau sapi sudah dalam proses pembaringan begini, tolong semua orang diminta diam. Tolong semua orang diminta diam. Setelah itu membuat tangan-tangan gitu. Lomba tangan-tangan supaya sapi tidak stres. Termasuk kalau saya bisa nggak Pak? Tipnya dikasihkan. Bisa. Kalau saya bilang tidak bisa. Kalau volumenya bisa. Ya maksudnya gue Percaya Pak. Ambil proposal tadi keprok. Nah, ketika sapi sedang dalam proses pemberikan, mohon kurangi volume tema. Kalau tersebut sebentar waktu dimatikan dulu. Untuk apa? Agar sapinya tidak terganggu dengan suasana yang panas. Nah, kalau ada orang mengatakan wah imanmu lemah, takbiran orang itu, saya lupa, bukan masalah iman. Tapi namanya sapi itu belum pernah ngaji di TPA. Dia tidak paham soal takbiran itu apa. Nah, maka mohon sebentar waktu volume ini dikecilkan, kemudian dimatikan dulu sebentar. Nah, nanti setelah sapi berhasil dibaringkan dan keempat kakinya diikat dengan sangat kuat, monggo silakan. Takbiran lagi silakan, kalau waktu itu dinaikkan sini silakan, bahkan di pol ini seru-seru ini silakan. Tapi kalau masih dalam proses begini, tolong jangan diganggu dengan suara-suara yang agak keras. Contoh ini, Pak, ini kan
Nah ini membandingkan mau nggak dibandingkan? Ketika ada namanya yang bukan tubuhnya ada aromatis dengan darah, ada solidaritas mau nggak dibandingkan? Jadi dia mau dibandingkan, dia tidak mau dibandingkan. Semakin dipaksa semakin dia berubah. Putus talinya, putus talinya. Pas. Saya kalau sambil lepas begini, tolong lepaskan talinya. Abot itu deh, sebelum bapaknya. Sambil itu punya kekuatan secara minimal 20 laki-laki dipasang. Sudah banyak kasus orang berdiri 10 tahun. Lepaskan. Dan kalau sambil lagi, lepaskan. Jangan dikejar orang sekecamatan. Ya kan dulu kan nanti kejadian. Ada sapi stres lari 20 km. 20 km. Karena dia dikejar orang satu kecamatan, lari selanjutnya ke belakang, bisa doyan lagi. Selanjutnya lagi, bisa doyan lagi sampai 20 km. Maka kalau sapi lepas, jangan dikejar orang banyak. Cukup 2 orang saja yang bang sapi untuk memantau sapi itu kemana. Nah setelah sapinya tenang, maka datangi dengan baik-baik, pelan-pelan, dan usahakan jika kedatangan kita diketahui oleh sapi dan sapi merasa tidak terancam. Nah kemudian setelah dekat, maka pegangan yang paling ini dilus tenangkan, dipotong, diri, wis yo, rapo, ngomong soal aja nih kamu tidak aman. Iya, tak paling komen. Ngopi. Nah kalau sapi mau kita kirim kembali ke masjid, tolong direvisi kota. Ini sapi mau kembali, tolong semuanya dikondisikan terus ya. Nah kalau orang lagi berulang itu. Nah kalau sapi berulang, tolong yang bukan jangan tali panjang, tapi tali dulu. Tali dulu yang mana pak? Tali dulu, tali yang masuk dulu. Ini tali dulu. Ini tali kembali. Nah 2 tali dulu dan tali yang di leher. 2 tali itu kita genggam diremet dan siku kita nempel di leher sapi. Semakin dekat genggam kita dengan hidup semakin bagus. Karena sapi bertahan dengan hidup yang sakit. Jadi kalau itu dipakai untuk menjelekan sapi dan sapi sebesar apapun bisa dikendalikan kalau ada ulahnya. Kalau tidak ada ulahnya, istiqomah. Kalau sapi yang lepas, berkalah. Nah di Indonesia tali kalau menggunakan tampar begini. Nah, dan tikul dusun itu Pak terus tadi mereka menggunakan nosri. Nosri itu ring itu cincin untuk yang seperti ini. Nosri itu dulu di tempat kita. Nah, sapi sebesar apapun bisa dikendalikan kalau punya nosri. Dan nosri ini Pak Sebu hanya dipakai di sapi, tidak dipakai di kambing, domba, dan kucing. Apalagi itu yang aku heran. Kok ya ada manusia sapi berarti. tapi kan tidak menjadi kendalian. Nah kemudian Bapak Ibu, mohon siapkan semua perlengkapan. Apa jenengan kan semua biasanya berapa orang? Oke, 1, 2, 3. Nah jangan lupa bisa pakai perlengkapan. Ya mungkin dulu bisa diganti pakai kayak sini atau apa ini. Mohon pakai APD. Ini penting banget karena kita antisipasi menghindari. Karena pernah ada yang beli itu biasanya patah terus mencelat ke depan. Dok, di depan ada orang bisa masuk. Nah, kalau pakai APD itu resikonya bisa dikurangi. Mungkin kena tubuh tapi tidak macet. Adegan mungkin macet ya, sedikit macet. Tapi kalau tidak pakai APD, nggak belas. Terus Pak mohon pakai glove. Pakai sarung tangan nanti beres. Dikira gini sekitar 50.000. Mahal atau murah? Murah. Berarti panjenengan orang amanah. Kalau saya lupa, anggota kami itu pernah namanya Julia itu kan senangnya kalau punya pisau yang bagus. Nah dia beli pisau yang bagus, wajib lagi. Nah ketika bertugas dia nggak pakai sarung tangan. Ketika nyembelih, cus lancar, langsung sekali dorongan putus keseluruhan. Nah kemudian karena pisau kan perlu dengan darah dicuci. Nah pas mencuci, beri, jadi hilang 1. Nah
Ini 50.000 itu mahal bukan? Murah. Dengan sendiri kita. Iya. Kemudian pakai sepatu bola. Untuk apa? Bukan masalah gaya, tapi kalau nanti kau tidak sakit, enak. Karena pakai sepatu bola. Nah kalau tidak, ini diisi kan sudah jahit. Sapi itu kan ada 2 kuku. Iya. Jadi kalau injak kaki kita itu harus diisi kan harus diucai. Makanya diucai ke penggaya nggak masalah. Yang penting kita sama. Karena saya pernah keinjak dan karena terus berikutnya siapkan perlengkapan dan besok pohon biasa super tajam. Mengasah besok itu kewajiban. Karena Rasul memerintahkan kita untuk mengasah besok itu apa? Untuk meringankan beban yang akan disebut. Meringankan itu maknanya apa? Maksudnya, jangan ada kepenges. Sakit apa dulu? Sakit. Waktu keiris kita tidak merasakan sakit. Baru serang ketika kita lihat jadi kita kok belum kayak. Baru ketika kita lihat ada darah keluar baru merasakan sakit. Tapi ketika teriris tidak ada sakit. Nah, begitu pula hewan yang disebut itu ketika pesonya super tajam itu tidak merasakan sakit. Ada yang sakit gitu. Beda kalau pesonya itu tumpul atau malah bergerigi. Saya lupa itu Begarejan pernah cerita di kampungnya dekat Kota Gede pernah ada pencurian dulu. Rumah-rumah warga bergiliran kemalingan. Jadi ada maling sekolah yang beri ngomong, wah gitu betul maling senangnya nggak pokoknya bergawe maling senangnya nggak. Dan karena profesional karena kenal. Kira-kira warga gergetan apa enggak? Maka akhirnya warga sepakat rondanin, rondanin bisa diserahkan. Nah, suatu malam ada pencuri apa? Setangkap. Nah, tidak dipukuli, cuma diikatkan dan kakinya. Lalu sendiri siapa yang sedang mencuri dia tahu. Tapi kemudian ketika kita dikembangkan, si pencuri itu diliput dan kesannya seperti sengaja pengen dengan posisi warga. Nah, ada warga yang mancing ulang itu ternyata lebih bersih. Sekiranya maling bersih, wah buka-buka turun-turun tapi dah berkalah kan. Akhirnya si pencuri meninggal di tempat karena kesakitan yang luar biasa. Maka jika ada korban disembelih menggunakan pisau yang tidak tajam, apalagi bergigi, bagaimana bisa kesakitan karena penyembelihan yang tidak. Nah, termasuk begini Pak, misalnya, kan masih ada lagi penyembelihan dilakukan oleh bakau. Nah kalau bakau bisa nyembelih dengan baik silakan, masih muda silakan. Tapi ada Pak, bakau disiksa. Beliau semuanya perlu untuk setahun dipaksa menyembelih sedikit. Jadi kalau bersalah dipaksa menyebesarnya ke delapan dan nggak ada tanggalnya. Degrasi. Negor kayu. Sampai ini kan ayo Wis diangkat. Slow. Terus beda mohon kurban atau siapapun yang akan menyembelih peso harus sesuai kebutuhannya. Untuk menyembelih hewan, kalau gunakan peso yang khusus untuk menyembelih. Ini bisa jadi pelanggaran, ini pelanggaran. Mosok nyembelih sapi pakai peso dapur dan pesonya tidak tajam. Terus mengingatkan petugas penyembelih mohon membawa 2 peso, 1 peso di tangan dan 1 peso di pinggang untuk jajan. Itu apa? Kalau kita kira peso yang kita pegang kok kurang tajam atau patah misalnya, di pinggang kita ada peso jajan. Dan tolong dicek ke 2 peso harus sudah memenuhi standar ketajaman.
Jangan sampai seperti ini. Ini tidak bisa menyembelih, tapi sudah dengan sebuah tenaga. Ini tenaga dari kelas semuanya, tapi tetap tidak bisa menyembelih karena pesnya tidak tajam, pesnya tumpul. Ganti besok, ganti besok, ganti besok, ganti besok. Ya, ganti besok. Oh, Waduh baik. maka mohon berdoa besok dan kedua besok dijamin gaji. Nah, kemudian Pak ngobrol minimal hari H-1 semua warga sebelum berban ataupun pengurus ataupun panitia yang akan menyembelih monggo diminta ngumpul ke masjid. Itu apa? Untuk bijaknya besok, untuk bersama-sama ngecek ketajaman besok, agar jangan sampai kita jadi rasa warga dari yang menyembelih 2 jam tak mati. Nah, monggo kemudian besok waktu mau di masjid monggo pesonya dicek ketajamannya. Ngecek yang pakai kertas HVS, tidak pakai layar ini. Pakai kertas HVS. Debus. Nah, nanti dicek Pak. Ngecek nang ban. Monggo nanti pakai kertas HVS ini. Dicek dari pangkal sampai ke ujung, kira-kira bisa sama tidak? Gitu. Kalau bisa mengiris dengan lancar, berarti semua bagian lancar. Kalau kemudian kerek tiba-tiba sobeknya ke samping, berarti ada bagian yang tumbuh. Atau kalau kerek tiba-tiba nanggrok, berarti ada yang gerimis. Nah, kita coba pakai mesin yang gak dulu. Coba kita cek ini sudah tajam atau belum? Oke, berarti sudah lumayan tajam. Oke, atau yang dilipat begini, kita coba. Ayo, wes. Siap. Siap. Amin. Palingan ini kan. Ada pula palingan kasih dengan patungnya sendiri itu. Oke, Pak Musa kalau biasa itu berapa lama standarnya? Berapa lama? Berapa menit? 2 menit? 5 menit? Ya lebih cepat. Berapa lama? Lebih cepat lebih utama. Oke, mari kita lihat ini Ketua Julius Seliman. Beliau kalau menyembelih itu berapa lama? Mari kita lihat. Berapa lama? Baru 3 minggu atau berapa lama tadi? Berapa menit? Oke, mari kita hitung bersama-sama. Berapa lama? Siap. 5 detik. Siap, hitung ya. 1, 2, 3. Hanya 3. Nah sekarang ini sapi ada dalam bedanya. Bapak yang biasanya beli itu sangat paham dalam beli itu alat. Nah sekarang saat ini ada masalah nggak dengan dalam beli? Mari kita lihat. Apakah bisa 3 menit lagi atau lebih lama? Mari kita lihat. Kuncinya apa? Tidak bisa 3 detik selesai menyembelih. Kuncinya apa? 1, pesonya tajam. Yang 2, betul, teknik. Bukan potongan, ekonomi. Teknik penyembelihan. Biasanya salah itu. Salah teknik lo bilang. Teknik. Masa dulu, ketika menyembelih leher ini harus matang kan?
kepala didengarkan pol, dipetek. Jadi kepala didengarkan pol sampai lehernya kenceng. Nah kalau kenceng bisa satu tarikan atau satu dorongan. Makanya disuruh kalian itu adalah orang yang menduduki kepala sapi. Kalau sapinya besar itu 2 orang, yang satu menduduki, yang satu memeluk dari belakang. Nah, memeluknya dari belakang itu hanya maksimal 5 sampai 10 detik, bukan 5 jam. 5 jam curigai apa ya? Nah ini kalau kita lihat di sini, sapi ini Pak, itu kepalanya dengan kepal sampai kedua tanduk itu menyentuh tanah. Ini dua tanduk menyentuh tanah. Sampai ini kencang. Tadi akan pada lehernya geser kemudian satu kali bisa satu tarikan atau satu dorongan. Kata sekali bapaknya kan di kuartal ini diiris naik langsung sobek. Tapi kalau kendor, kemudian nanti panjenengan, monggo panjenengan beda memimpin doa sebelum proses penyembelihan. Jangan melupakan doa. Karena kita nyuwun pada Allah agar kita diberi keselamatan. Karena kemarin Pak Kasih ada yang patah kaki. Ada yang kekantong sehingga sapi, kekantong sehingga ada yang keiris tangannya macam-macam. Jadi yang di selimanya itu kebalik sapi ditemblong. Kalau tidak salah sakit terluka. Ada yang kalau dibalik-balik mata tutup tanduk. Dan maka mohon jangan lupa nyuwun kepada Allah untuk diberi keselamatan. Itu penting sekali. Nah kemudian setelah semuanya siap, mohon dicek Hayatul Mustaqil. Apa itu? Mohon dicek Hayatul Mustaqil masih ada benar. Apa itu? Masih lupa. Dikesani. Jadi proses penyembelihannya benar atau salah. Jadi tolong dikesani ini penyembelihannya benar atau salah. Ini di Malaysia. Bukan dikesani benar atau salah. Betul. Yang berpendapat sebenarnya angkatan. Mati sebelum. Yang berpendapat salah angkatan. Masya Allah, sebenarnya katakan. Ini salah fatal. Kesalahannya fatal, yaitu Mati sebelum disembelih. sapinya digantung. Dan ini sebenarnya digantung, sehingga ditarik. Sapi digantung, sehingga ditarik. Terus ini motornya juga ke sungai. Sapinya mati. Makanya ketika disembelih itu tidak ada darah tulang, tidak ada tangan kaki, jatuh darah mati, jatuh darah sama sekali. Yang disembelih ini bangkai. Kata saya, dagingnya halal, kurbannya tidak sah, dagingnya halal. Salah dulu. Apa ini? Ini ditinggal selapit. Jadi kalau selapit, saya bilang jalan Kaki. ini sanksi kaki tapi orang Kaki. kemudian monggo yang kita baringkan ke kiblat. Kemudian pembaringan itu bisa menggunakan manual, bisa menggunakan akun. Nah kalau menggunakan cara manual itu bisa menggunakan berbagai metode seperti metode Burnley dan rope squeeze. Burnley itu seperti ini, jadi kita pakai tali yang panjang, kemudian tali dibagi 2, bagian tengah dikalungkan di leher, kemudian turun, kemudian silang di bawah dada, naik ke atas, silang di atas pinggang, kemudian turun ke bawah, dan di sini tidak silang lagi sejajar. Nah, kemudian kalau sapi akan kita balikkan ke kiri, maka tali yang kiri kita tarik agar jauh, kemudian dikok. Kalau sapi mau kita balikkan ke kanan, maka yang kanan yang kita tarik. Lagi, kalau
kita akan baringkan ke kiri, yang ditarik talian Ke kiri. Yang kanan statis, diam, yang kiri ditarik. Jangan kanan kiri sampai dibuka kok piye. Baik banget. Telatnya dulu lagi. Contoh ini menarik. Jadi suasana juga ini kan. Semua orang diam. Dikondisikan semua orang diam. Gak ada yang mati. Bisa di sekitar. Saya kira berapa ini? Ini 3 juta. 3 juta. Kalau dia metode ini adalah ketika sapi sedang berbalik, otot yang di pinggang itu tertekan sehingga sapi tidak kepingin berdiri. Coba kita lihat, ketika otot di samping ini, pinggang ini tertekan, maka sapi kemudian berbalik dan tidak kepingin berdiri. Ada yang kiri saja, jangan kaget yang kiri, yang kiri saja, yang kiri. Tapi ini belum selesai, jangan langsung disembunyi. Ikat dulu kakinya, dan langsung tangannya sampai. Nah, contoh yang kedua, ini metode rope squeeze. Ini mereka tadi yang lebih pendek, diikat pada lengan kiri, kemudian ke belakang, silang dikerja, dia di punggung kiri, silang seperti ini, kemudian di belakang, dan silang di atas di pinggang. Ini simpul di kiri itu kalau mau dibalikkan ke kiri. Jadi kalau mau dibalikkan ke kiri, simpulnya di kiri. Kalau dibalikkan ke kanan, simpulnya di sebelah kanan. Ini contoh kalau mau dibalikkan ke kiri. Nah, mari kita lihat seperti ini metodenya. Tali pokok ini harus ada di supaya tadi spesial tidak begini. Tali pokoknya penting. Oke, bisa ditarik. Kemudian kalau kami kita coba, itu kita bisa membandingkan dengan satu orang saja. Contoh ini satu orang. Kan paling malingnya. Coba ya. Kalau kayak ini sudah sebenarnya enak. Jadi pertama bapak bisa ambil di selama ini untuk bukan. Karena kekuatan dia itu adanya di sini selatan. Atau kalau rumah kecil bisa ambil kaki belakangnya dan sebelahnya. Coba ya. Tapi kalau saya lebih senang dengan ambil selatan karena umur 40 kilo, umur 50 kilo pun ini bisa mudah dijatuhkan. Ya, tapi kalau dibutuhkan Pak, setelah langsung ditempelin betul. Jangan sampai itu ya. Nah, ini tujuannya adalah kaki kanan supaya tidak langsung jatuh ke tanah. Karena diangkat dijatuhkan. Pakai tusuk. Oke, terus si kaki ini disilang. Selang-seling. Kaki yang disilang. Selang-seling. Jadi kalau mau luas satu itu harus pelan-pelan. Oke, jadi selang-seling itu mudah, simpel. Besok bisa dipraktikkan. Kemudian kalau ada tetangga yang ngotot, nah maka bisa 2 orang. Caranya menggunakan meja lipat seperti ini. Jadi ini 1 orang mengganti kaki hewan. Jadi tangan kanan mengganti 2 kaki depan, tangan kiri mengganti 2 kaki belakang. Kemudian ada lagi 1 orang mengganti dagu dan leher. Dan bukan ya, cekal. Atau 2 orang saja, 1 orang yang boleh, 1 orang mengganti.
Jadi 2 orang cukup besar. Kemudian berikutnya, mohon hewan diperlakukan dengan santun, jangan disiksa. Contohnya kalau sudah diikat kakinya, ampun dipelantangi besi atau kayu, itu hewannya stres. Nah, efek stres itu kalau disembelih nanti pembuluh darah bisa menyempit. Kemudian darah tersumbat, kemudian darah tidak keluar. Nah, itu harus ditarik, kemudian diiris, dikoreksi. Kemudian ini penting, wajib membaca tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena menjadi tasmiyah itu kewajiban. Allah melarang kita mengambil binatang yang tidak Bismillah Allah ketika disembelih. Nah, sekarang kita lihat, mohon dipasani Pak, ini jagalnya membaca Bismillah apa tidak? Mari kita lihat. Allah dipasani Pak, jagalnya membaca Bismillah apa tidak? Dari awal sampai akhir si jagal tidak mau melepas udutnya. Bisa nggak toh udutnya itu dilepas sebentar, letakkan, kemudian baca Bismillah, menyembelih, setelah selesai dirombak lagi bisa? Bisa. Tapi dari awal sampai akhir tidak melepas udut. Nah kalau ternyata nggak bisa ya sudah, besok jangan diminta lagi. Terus ini penting, penyembelihan harus memutus 3 saluran. Tapi maaf, kalau misalnya ketika harinya ada 5 sapi, sapi pertama sampai keempat disembelih, juru sembelih yang sapi. Sapi terakhir, qadarullah, yang menyembelih itu mulus makhluknya, mulus pamit, kamar kecil. Aku 2 jam ternyata aku melayu. Nah, terus masih ada 1 sapi yang belum disembelih. Nah, ternyata 1 sapi terakhir itu dari 7 sapi korban, 6 orang itu bapak-bapak, yang 1 orang itu bapak, ibu-ibu masih muda sampai. Nah, ini pertanyaan, ini penting kita bahas agar kita tidak tanggal syariat agama. Kalau kemudian ditawarkan kepada sebelum korban, monggo bapak-bapak yang akan menyembelih silakan maju ke depan. Ternyata 6 orang laki-laki itu sebenarnya adalah pangeran Indo semua. Mereka tidak mau menyembelih. Indo alasannya pulau udah tegel, saya nggak terakhir macam-macam. Terus tadi mbak-mbak tadi ibu jadi mengatakan ya boleh betul sih kesal 10 tahun betul mana Sari kalau mau latihan di bodoh. Pertanyaan, boleh apa tidak wanita muda cantik mainnya beliau kurban? Boleh apa tidak? Secara syariat sah apa tidak? Ini bisa menjadi penting agar kita tidak pakai syariat. Bagaimana? Boleh apa tidak kalau wanita muda menyembelih kurban? Yang berpendapat boleh angkat. 1, 2, 3, 4. Yang berpendapat tidak boleh angkat. Satu orang yang bingung angkat. Kalau saya terus depan benar nanti lalu dikoreksi. Pak, secara syariat wanita muda menyembelih kurban itu boleh. Tapi maaf kata saya mohon jangan. Boleh iya, tapi mohon jangan. Secara syariat sah iya, tapi mohon jangan. Kenapa? Depan benar nih Pak. Kalau ada bapaknya boleh gini Pak. Sini dengan kata saya. Untuk istri untuk peserta pilihan silakan. Oh ya teman ya Pak. Ya. Mohon ibu jangan mengganggu konsentrasi bapak. Dicul gitu. Terus, nanti misalnya apa disembelih Pak? Nanti misalnya kita, nah ini onta itu ternyata tidak dengan cara dibaringkan, tetapi dengan begini. Nah,
onta itu ternyata tidak dengan berbarengan tapi dengan berdiri. Jadi onta itu tidak mengikat kondisi berbarengan, hanya untuk takut. Ayo seperti garis. Berarti yang biasanya, biasanya beda dengan biasanya yang kita pakai. Tidak tajam besar, tapi runcing. Karena cara penjemnya bukan dengan mengiris, tapi menusuk dan menarik. Baris. Oke. Masuk dari sana. Oke. Lalu kanan. Awas besok. Awas ya. Ini ontan sudah siap. Kepalanya di atas. Lehernya kencang. Jaganya masuk. Jika masuk, ontan sudah siap. Lehernya kencang. Besok di kanan kanan. Ya. Baca bismillah dulu mas. Oke, yuk siap mulai. Oh mengkoro. Bukan berani. Sekarang ya tekan dari dulu ya tekan ya. Wah. Mungkin dihubungin ya. Wah, biar. Kapalnya di atas yang disembelih bukan ketiak, tapi dia dari bawah. Yang mikir maksudnya juga berikan, karena dari bawah. Kalau disembelih dari yang keluar, akhirnya hilang. Maka kemudian berikan. Tapi dia nggak tahu kalau temennya disembelih, karena temennya di atas. Nah maka bapak sekarang panjenengan sampun nanti misalnya onta disembelih. Maka besok kapanpun, dimanapun, kalau ada orang tanya, Pak, di mana nanti misalnya onta disembelih? Pernah, di mana? Di kantor tuh. Padahal tadi kalau yang beda betul berapa orang? Betul berapa orang? 1 atau 2 orang? Ini berapa orang? 0, Pak, 5 orang ini pegangnya apa saja? Jadi yang pakai kosnya, jadi mau pegangnya apa? Pak Ji. Rencanakan. Itu kalau belum itu tidak sakit Pak, tapi malunya gimana? Terus ini Pak, ini penting untuk gimana? Mohon bisa diingatkan, siapapun yang akan menyembelih, tolong pakaian menyesuaikan dia. Kalau mau ngimami sholat, pakai sarung silakan. Tapi kalau mau menyembelih, tolong jangan pakai sarung, karena kita butuh gaulnya yang makan. Oke, kita mau makan. Dan kalau pakai sarung bisa diterima. Karena kita pakai kebedaran yang kuat, tarik, atau yang dorong, itu kita butuh kebedaran yang kuat. Maka jangan sampai kemudian kita keseripet. Ini biar itu Pak, tidak saling pas pakai sarung. Terus mohon kalau nyembelih kambing atau domba, pegang kakinya dengan kuat, ya, agar hewan tidak kemana-mana. Nah, kemudian cari jagungnya, jagung itu di situ. Letak mata besok kira-kira 2-3 cm di bawah jagung. Nah, dari situ. Monggo saya bisa ini orang kambing. Orang kambing. Oke, benar. Baca bismillah dulu. Oke, selesai. Tapi tolong kakinya tetap dipegang, jangan dilepas. Jangan dilepas. Mulai dari bisa.
Terus Pak, kalau sapi tolong jangan dipegangi, tapi diikat dengan dan setelah diikat jangan langsung disembelih, tapi di double check, dicek ulang apakah ikatan sudah cukup kuat atau tidak. Kalau belum, tolong dipanggil. Dan kalau disuruhkan lepaskan kakinya satu, tolong jangan dipatuhi. Ulangi, tolong jangan dipatuhi. Itu risiko tinggi Pak. Seperti ini misalnya. Ibu nonton sing pas losukan ini, dia pas dari tempat yang lain. Saat tolong diulangi ruang sang penak. Ulangi. Kali ini, ini kesalahan kata. Kesalahan kata. Kenapa Pak? Karena penyebelan kok dilakukan di tempat yang kotor, Arab Lumbang, sempit, tepi sungai dan kakinya tidak diikat dengan sangat kuat. Resikonya apa? Mari kita lihat. Itu kira-kira sapinya mati karena penyebelan atau karena tenggelam? Maka jadi bagi tidak mungkin. Oke, kemudian nanti penting saya kira monggo besok menyediakan smoking area di bagian samping gitu bagi warga yang merokok nanti di situ. Nah, kemudian setelah merokok selesai cuci tangan baru lagi. Kenapa? Karena daging ini kan bisa terbuka, dia mudah dalam aroma yang tidak sedap. Maka ketika merokok silakan nanti kumpul di smoking area. Kemudian ini penting. Tolong Pak, karena kemarin itu ketika pelatihan berbagi masyarakat UGM itu ada yang cerita di pesantrennya itu pernah kejadian listrik mati 5 jam. Kemudian pas mau masak daging kurban kok bau. Padahal harusnya nggak bau. Saya nanya, Mas Abu, itu yang pegang daging itu siapa saja? Ya santri-santri kami. Oh, barangkali santrinya belum tahu bahwa mohon daging jangan dipegang orang banyak tangan. Pak, ibu-ibu tolong dipenuhi sarung tangan plastik. Ibu-ibu tolong dipenuhi sarung tangan plastik itu apa? Besok kalau ibu potong-potong daging, asalnya pun dibola beli sarung tangan plastik. Itu apa? Untuk meminimalkan kontaminasi kuman yang bisa merusak daging. Nah, kalau ibu mau dengar, boleh santan dilepas dan dulu dan dipakai lagi. Tetapi maaf Pak, khusus untuk panjenengan yang akan menyembelih atau sebagai kurban yang akan menyembelih, tolong kalau menyembelih tidak boleh menyembelih pakai sarung tangan plastik. Seperti apa? pakai peso loh. Tidak boleh menyembelih pakai sarung tangan plastik. Ya iso. Penyembelih ya peso loh. Kalau menyembelih pakai sarung tangan plastik itu pelanggaran. Gak mempan. Itu pengingatan. Gak mempan. Ada kata Maka besok Kamis Pak, ketika penyembelihan diumumkan pakai order atas toa itu diumumkan bapak-bapak nanti yang menyembelih tolong pakai celana. kalau menyembelih tidak boleh menyembelih pakai sarung, tidak boleh menyembelih pakai celana, harus pakai pisau. Nah, pas kata harus pakai pisau, listriknya mati. Akhirnya udah nggak pakai apa-apa. Terus ini penting normal ini penting. Tolong diingatkan pada orang masyarakat yang bisa bertugas memisahkan daging dari tulang, diingatkan bahwa jangan terlalu bersemangat ketika memisahkan daging dari tulang sampai tidak ada lagi daging tersisa pada tulang. Maaf, kita bukan mau menjual dagingnya, tapi kita berikan masyarakat. Daging kurban adalah daging yang barokah. Maka mohon supaya daging agak banyak di tulang, serius dalam rangka mengangkat derajat tulang. Maksud saya bisa nanya ke ibu, Pak. Bu, kalau jangan dijausi tulang-tulang yang bersih tanpa daging, apakah berkenan? Kira-kira jawabnya gimana? Kemarin itu ada yang jawab nih Pak, keluar dikit bermusuh, sana sendiri. Tapi Bu, jangan dijausi tulang-tulang yang banyak
bilang, wah langsung ceria. Bayangin sup ikan, templeng, brokos, bakso, apa boleh? Tongseng, gudeg. Kemudian pakai seragam. Kemudian ini penting. Setelah kita sebagai sebelum kurban mendapat jatah daging maksimal sepertiga bagian jatah sebagai sebelum kurban, apakah kita masih boleh menerima jatah daging sebagai masyarakat dan atau panitia? Ini penting dibahas agar kita tidak pakai syariat agama. Setelah kita sebagai sebelum kurban mendapat jatah daging maksimal sepertiga bagian dari daging, apakah kita masih boleh menerima jatah daging sebagai masyarakat dan atau panitia? Bapak yang berpendapat boleh angkat 1, 2, 3, 4. Yang berpendapat tidak boleh angkat 1, 2, 3. Yang bingung angkat. Kalau saya lupa kepada ulama terus kalau itu bersih. Masih lupa ulama sepakat bulan dan tidak berbeda pendapat bahwa setelah kita sebagai sebelum kurban mendapat jatah daging maksimal sepertiga bagian, maka kita tidak boleh lagi menerima jatah daging sebagai warga masyarakat dan atau panitia kurban. Kalau yang disembelih hanya 1 ekor, karena kalau dapat lagi akan lebih dari sepertiga bagian. Tapi kalau yang disembelih lebih dari 1 ekor, maka kita boleh mendapat hadiah dari sebelum kurban hewan yang lain, baik dari masjid yang sama atau dari masjid yang berbeda. Boleh. Jadi sebelum kurban banyak lain. Contoh tahun lalu kami kurban di Musola Rumah Teguh, maka kami dapat jatah daging maksimal sepertiga 1 paket. Kemudian kami sembelih ada 3 ekor sapi, maka kami juga dapat hadiah dari sebelum kurban hewan yang lain. Apalagi saya kotak dengan mesin, kemudian yang beli sapi, kemudian juga KTP dapat 2. Kemudian karena kami tinggal di Bumi dan saya juga punya beli hewan kurban di situ, juga panitia kurban, maka dapat lagi hadiah 1 paket. Berarti berapa? 3. Kemudian dari berikutnya di Fakultas Tenaga UGM kan saya kotak dengan mesin, kemudian juga punya beli hewan kurban, maka dapat lagi daging 1 paket. Berarti berapa? 4. Terus saya pulang. Menjelang asa itu udah tamu, ngakunya dari masjid Bukarian. Aku nggak bersama, maksudnya ini terus buka daging kurban pun, jadi dapat 5. Minggu menjelang asa, pada asa ada tamu pak dari masjid di Kauman, bawa daging lagi, itu berapa? Terus menjelang maghrib, nonton tamu sini masjid Al-Firdaus Sumro, kirim lagi daging, itu berapa? 7. Jadi mendapat hadiah dari sebelum kurban yang lain itu. Tapi sekali lagi kalau misalnya 1 ekor, maka kita tidak boleh dapat tambahan. Nah kemudian terakhir sebagai penutup, ini memang boleh seperti apa? Karena tadi kan kebuang waktu agak lama ya. Ini khusus preview. Tolong nanti disampaikan di sini panjangkan. Pertama, kalau dapat jatah daging, besok kalau tanya dapat jatah daging, optimis kan? Amin. Nah, daging yang mau kita simpan sebaiknya dicuci dulu apa tidak? Ya. Tidak kenapa? Pak, jangan kalau mencuci daging pakai air galon atau air keran. Air keran. Air keran itu bersih apa? Bersih apa? Bersih. Berarti dengan daging unjuk dimasak di apa? Oleh saat ini bisa dimasak. Kan bersih. Pak Masih air keran itu kotor, banyak kumannya. Nah, maka kalau daging yang sudah keset kenapa? Keset daging yang sudah keset kita cuci pakai air galon, maka permukaan daging yang sudah keset akan alur. Nah, selnya akan buka lagi, kuman-kuman masuk ke dalam dan rusak lagi. Maka yang benar daging tidak kita cuci. Nyucinya besok kalau mau masak. Paham ya? Yang kedua, besok kalau dapat jatah daging, tolong dicek
semua bagian daging itu bersih atau ada yang kotor. Nah, kalau ada yang kotor, bagian yang kotor dicoes. Dicoes sudah makan? Iris. Diiris kemudian terus setelah diiris kemudian dibuang, dicuci, kemudian dimasak. Daging dicuci kemudian dimasak. Tapi kalau cuma bagian bersih maka bisa kita simpan. Yang ketiga, mohon jangan nyimpan daging di dalam freezer. Putuan, dimulasi dulu. Itu betul cekap Pak Presiden. Masalahnya sama. Mohon jangan nyimpan daging utuh 5 kilo dan kilo dalam freezer. Kenapa? Kok daging kita menjadi berbulu? Terus jangan dimasak sebagian. Bagaimana cara potongnya? Macam digaji. Nah, kalau di towing itu dicairkan sebetulnya, maka yang mencair tidak hanya sebagai produksi daging, nanti jus daging itu keluar. Nah, kalau daging keluar masuk freezer, dia jadi semak. Semak itu maksudnya apa? Karena jus daging banyak yang kemudian hilang. Makanya yang baik adalah daging dipotong-potong ukuran kecil. Kira-kira sekian ini deh, kemudian dimasukkan dalam plastik bening, ukuran 1/4 kilo atau 1/2 kilo. Kemudian ditata rapi di bak kontainer kecil yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran freezer yang kita miliki. Nah, bak kontainer kecil ini mereknya bebas, tidak harus Tupperware, nanti dikira-kira. Sekarang saya Tupperware itu susah. Nah, kemudian daging ditata di situ itu apa? Nah, kalau besok masak daging, ambil 1 atau 2 bungkus daging dan biarkan yang lain tetap duduk di dalam awet. Pekan depan masak lagi, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap duduk di dalam awet. Bulan depan memasak lagi 1 atau 2 atau 3 kantong daging dan biarkan yang lain tetap duduk di dalam. Tahun depan, Pak, daging kurban itu bisa tahan berapa lama? 2 tahun. Satu, boleh apa tidak kalau saya cerita urusan rumah tangga? Boleh. Saya ini rahasia nih. Sangat. Itu rahasia. Jadi gini, ceritanya kemarin kan istrinya kan masak daging. Nah, saya nikmati kok enak banget. Saya nanya, ini daging apa? Daging kurban. Oh, kok bisa enak banget? Ya iya, kan dimasak pakai bumbu khusus yang namanya cinta. Nah, karena itu daging kurban, jadi penasaran. Kalau Pak Tusi pas sekarang ketemu di tempat sampah. Nah, saya lihat ternyata ada tulisan 2024. Berarti itu jadi kapan? 2 tahun 2024. Jadi 2 tahun ternyata masih enak. Kenapa? Karena ending daging seluruh disimpannya. Kemudian freezernya masih bersih. Nah, kalau saya mati yang bagi sebulan, terus ini penting, mohon sebelum kita simpan daging, keluarkan udara dalam plastik daging. Oh, maksud tadi yang ketiga, Pak, kalau plastik daging ditata langsung di freezer, tidak di kontainer kecil, resikonya apa? Sobek. Lengket ke dinding mesin itu akan mengeras nanti. Dan tentang ambil ini sini tangga ini gede. Dan resikonya bisa rusak di freezer. Nah, kemudian mohon yang keempat, kurangi udara dalam plastik daging. Kenapa? Karena udara dalam plastik daging jadi media pernapasan yang bisa merusak proses daging. Semakin banyak udaranya, semakin banyak kesempatan mikroba pembusuk untuk bernafas dan hidup. Semakin sedikit udaranya, maka semakin sedikit kesempatan mikroba untuk hidup. Maka saya bagusnya dengan tiru-tiru yang kami lakukan dalam melaksanakan BM. Kami menggunakan alat pompa vakum daging untuk menggunakan udara dalam plastik daging. Nah, jadi yang kami bagikan adalah daging yang sudah divakum. Maka saya kira bahwa panjenengan setiap keluarga bisa membuat alat pompa vakum daging sendiri-sendiri. Setiap rumah bisa sendiri. Kemarin kami cek harganya 1 unit itu kira-kira 25 juta. Kalau itu dirasa mahal, panjenengan sangat mundur. Jadi dari istri menurut alat pompa vakum daging yang lebih murah ada, punya Allah. Harganya tidak 1 jutaan, harganya kira-kira cuma sekitar 20 sampai
25.000 saja. Bahannya dari plastik, tingginya kira-kira sekian ini Pak. Bener gitu. Di tempat kami namanya ember. Nah, panjenengan buat ember, kemudian dicuci bersih, kemudian diisi air bersih, terus masukkan daging dalam plastik ini, daging saja tanpa lombok. Terus kemudian turunkan daging ke permukaan air pelan-pelan, maka permukaan air akan berdarah ke atas. Nah, setelah ngipes, kemudian baru dibeli. Simpel, sederhana, gampang, turun murah. Dan alat pompa vakum daging yang pernah ini Pak, itu punya banyak keunggulan. Pertama, harganya jauh lebih murah, tidak sampai jutaan, hanya 20 sampai 25 ribu. Yang kedua, karena bahan dari plastik maka dia mudah dicuci, mudah dibersihkan dan mudah disimpan. Yang ketiga ini penting Pak. Yang ketiga ini penting. Ada banyak pilihan varian warna. Ada yang merah, bahkan ada yang putih. Yang keempat, dia multifungsi, bisa untuk menghilangkan udara dalam plastik gede, bisa pula untuk meredam cucian pakaian. Ini dari lama, cuci motor. Nah, kalau jadi kesana mungkin pakai dulu. Boleh selesai. Terus penting Bapak, saya sebelum nyimpan daging, tolong mampir dulu ke dalam kulkas. Kenapa? Kalau dagingnya hangat langsung masuk ke freezer, dia akan namanya shuttering, dia akan mengkerut dari dalam. Tapi kalau daging itu transit dulu, mampir dulu dalam kulkas ini. Kulkas itu seperti kata cool case, seperti sejuk. Nah, daging sudah turun pelan-pelan, 12-20 jam. Nah, setelah dingin baru dipindah ke atas dalam freezer. Amin. Terakhir, kalau kalian mau masak daging, maka sekarang turunkan daging ke dalam kulkas, nanti sore ke malam dapat lagi. Tapi kalau mau fast thawing, mau segera masak, maka mohon jangan masukkan daging beku ke dalam air panas, karena gizinya proteinnya langsung rusak. Yang benar adalah letakkan daging yang masih terbungkus dalam plastik, dalam baskom atau panci, kemudian letakkan panci atau baskom di bawah keran, buka kerannya. Biarkan airnya merendam dan mengisi dan merendam baskom tadi itu. Jadi airnya mengalir Pak. Nah, setelah beberapa saat kemudian daging kembali empuk lagi, dan setelah empuk maka plastik bisa dibuka, kemudian dagingnya ditus. Itu siapa Pak? Tiriskan. Ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan dan kering, nanti daging bisa dipotong-potong sesuai selera. Dan tolong diingatkan ke istri bahwa kalau potong daging itu tidak boleh searah serat, tapi harus memotong arah serat. Karena kalau salah pasti dijamin Allah. Tapi kalau memotong, salah pun. Kemudian setelah dipotong nanti dicecep bumbu, direndam bumbu, kemudian dimasak. Nah, kalau sudah matang, nomor ini bisa dibuktikan. Panggil. Kalau mau saya kan bisa. Pengatan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan semoga Bapak Ibu ibadah kurban kita dulu dan sekarang semoga semuanya sah dan berkesudahan. Semoga Allah memberikan kita semuanya keselamatan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah kita dibarengi rezeki yang berlimpah, yang barokah, untuk bekal ibadah, tindak ke Mekah ke Madinah, bisa sholat bersih di dalam Ka'bah, tidak hanya sudah sholat tapi bisa pulang melihat Ka'bah langsung, bahkan bisa mencium. Dan semoga paling telat bulan Agustus tahun ini tanggal 3 bisa berangkat ke Umroh. Amin. Tanggal 3 sampai 11. Pengatan semoga bermanfaatnya. Bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.